Ya, halo teman-teman. Di sini di video ini saya bakal kita atau saya sih, saya bakal ngomongin atau saya bakal mengenalkan Figma. Gitu ya, si software Figma ini seperti apa sih gitu. Terus juga basic toolsnya seperti apa gitu. Nanti juga saya bakal memperlihatkan atau ya memperlihatkan fungsi-fungsi dari si basic tool dari Figma ini sendiri. Nah, eh, sebelum ke basic tool, saya bakal ngebahas dulu kenapa sih mesti Figma gitu ya. Pertama, kenapa mesti Figma? Karena Figma untuk desain UI UX, Figma adalah salah satu apa uh, software UI untuk desain UI UX dari sekian banyaknya salah satu yang memang memberikan opsi buat si penggunanya. Ada dua opsi, yaitu Figma yang berbasis web dan yang berbasis desktop. Gitu. Nah, eh, ini Figma juga memberikan keleluasaan buat penggunanya. Siapa tahu ada yang misalnya tidak mau menginstal karena berat dan lain sebagainya, jadi ada opsi webnya gitu ya, berbasis webnya. Nanti kalian bisa misalnya untuk webnya diklik aja figma.com, terus kemudian sign up di sini bisa continue with Google dan lain-lain, diisi aja gitu ya. Atau misalnya kalian pengen download tuh di sini di produk, terus download gitu misalnya. Di sini dan download di sini ada for Windows atau macOS gitu. Nah, kelebihannya Figma itu kalau menurut saya tuh lebih kepada karena si pengerjaannya tuh memang real time juga, jadi bisa berkolaborasi bareng dengan dengan tim yang lain gitu ya. Terus kemudian juga si metode penyimpanannya tuh memang dia ini lebih kepada masuk ke cloud gitu si datanya gitu. Jadi si cloud ini tuh adalah pelayanan untuk menyimpan data gitu. Jadi otomatis tersimpan tuh si data-datanya gitu, data si Figma ini ya, data kerja kita tuh tersimpan otomatis gitu. Uh, Terus kemudian kita nggak perlu takut misalnya lupa simpan atau apa kayak gitu gitu. Nah, terus kemudian kita langsung aja ke si basic toolnya. Nah, basic tool di sini kita masuk ke Figma. Nah, di sini ini Figma yang saya download sih di sini buat desktop kita. Nah, untuk kita memulai file baru atau memperkerja baru, di sini kita bakal klik design file di sini. Gitu. Nah, tapi sebelumnya kalau misalnya kalian pengen import file gitu ya, ini kalian bisa ke sini, bisa import file, terus di sini kita masuk aja langsung ya, design file di sini mulai. Oke. Untuk oh ya untuk bisa disimpan di cloud juga sebetulnya ada syaratnya tuh kalian mesti online itu menggunakannya. Yang di web sih pasti harus online sih ya menggunakannya kayak gitu. Karena harus login sih untuk si Figma ini tuh. Oh, jadi di Figma itu kalian bisa kayak kerjain satu tim, misalnya satu tim dalam satu file gitu itu bisa tuh. Nanti bisa di share dan lain-lain, terus bisa di komen juga, bisa nambah-nambahin dan lain-lain gitu. Nah, kita udah masuk, terus di sini ada software Figma-nya ya. Terus di sini ada ini untuk judul dan ini untuk apa namanya data penyimpanan nantinya file kalian tuh di mana gitu ya. Tadi kalau misalnya di lembar awal kalian bisa untuk file-file kerja kalian udah muncul di situ nantinya gitu. Misalnya recent uh, file recentnya di situ ada gitu. Jadi nanti bisa diklik-klik aja sih. Terus kemudian di sini ada toolbar ya.
Sini ada banyak di sini tuh, nggak banyak juga sih. Di sini ada layer panel, di sini properties panel gitu. Nah, kita mulai dari move tool di sini. Move tool di sini untuk memindahkan objek gitu ya. Dan di sini tuh ini tuh kanvas. Itu kanvasnya. Kita juga bisa ganti warna si kanvasnya ini ya. Misalnya warnanya ya sesuai kalian sih, ini preferensi kalian aja, atau misalnya nanti fungsinya kalian seperti itu. Nah, untuk mengganti nama file di sini bisa ganti misalnya apa gitu ya. Terus kemudian ada frame, di sini ada frame, ada shape tool, ada drawing tool, ada text, ada pen tool, ada comment. Nah, untuk frame di sini kita bisa bikin frame baru gitu ya, atau bisa otomatis sudah ada di sini, misalnya pakai yang mana nih, Android kah gitu, misalnya ini Android nih. Dan ini juga bisa ganti-ganti warnanya sih, di sini di view, di sini gitu. Nah, terus kalau mau diganti nih namanya bisa diklik 2 kali ataupun di sini diklik 2 kali gitu. Terus kemudian ada shape tool, di sini ada banyak gitu ya, ada pen tool juga, ada pensil, ada pen, ada drawing tool, sorry. Di sini ada text, di sini ada hand tool, di sini untuk memindah-mindahkan, di sini untuk komen. Gitu ya, untuk komen misalnya di bagian mana perlu komentar dan lain-lain. Itu apa namanya? Itu makanya tadi yang kolaborasi, yang maksudnya si Figma itu bisa kita berkolaborasi dengan tim yang lain gitu. Nah, untuk di layar panel di sini ada layar, ada asset, ada page. Di sini layar ya untuk apa namanya, layar-layar kerja kita. Terus kemudian di sini aset untuk nanti daftar dari file-file atau misalnya uh, apa kayak icon dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu, aset-aset kita gitu ya, yang udah kita masukin atau misalnya kita bikin. Terus kemudian ini untuk page, nah kita bisa nambah page di sini banyak gitu ya. Terus ada di sini, ada di properties layar, ada design, ganti warna, nama efek dan lain-lain gitu ya. Ada prototype dan ada inspect. Nah, inspect itu adalah untuk nanti memudahkan si tim developer untuk develop si desain yang kita bikin gitu. Gitu. Nah, terus kemudian di sini tadi saya lupa ya, di sini ada account-nya. Di sini account yang account kita ya, loginnya pakai yang mana dan lain-lain, email gitu. Di sini untuk share, itu untuk nanti kalian mau share sama siapa dan lain-lain, ada can view. Nah, sebetulnya di sini ada edit sih. Kayak gitu-gitu. Terus kemudian ada ini present untuk present dari prototype nanti. Ini untuk zoom gitu. Ini untuk zoom nanti bisa dipilih gitu. Terus oke, kita masuk ke tadi frame ya. Sorry. Ini page kita hapus dulu aja. Tadi page 1 ya. Page 1 tadi masa soal frame. Di sini frame kita bisa bikin manual sendiri ataupun ada di sini apa namanya, ukuran-ukuran pastinya gitu, iPhone 13 dan lain-lain. Terus di sini ada shape tool, di sini ada shape tool, ada rectangle. Di sini kita bikin rectangle. Nah, kalau misalnya pengen presisi nih, pencet shift gitu. Terus kemudian ada line, ada arrow. Ini arrow ini gimana kita tariknya ya, gitu. Ini arrow, terus ada ellipse di sini bisa pakai shift juga untuk posisinya, kalau enggak juga nggak apa-apa sih, nah, kayak gini bisa. Terus ada polygon tool di sini untuk tidak pakai shift nih, tidak presisi ya. Ini untuk pakai shiftnya kayak gini, kayak gitu. Terus ada start presisi,
dan ini tidak presisi. Terus kemudian ada image di sini gitu. Jadi kita masukin image ke sini gitu. Misalnya kita masuk ke file kita, terus kemudian di sini apa namanya, move di sini, klik to place, terus diklik di objek yang mana kita pengen tempelkan gitu ya, sampai tertanda biru baru kita klik misalnya di sini kayak gitu. Nah terus kemudian di sini kita bisa atur warnanya ya, exposure-nya, terus kemudian kontras, saturasi dan lain-lain gitu. Nah di sini juga ada bisa apa namanya, ini untuk warna sih sebetulnya, untuk warna nanti. Nah ini bisa di rotate juga. Terus kemudian ini udah place image, ada drawing tool ya, drawing tool. Sekarang kita ke pen, di sini misalnya seperti ini. Itu untuk pen, ini untuk bikin curve-nya. Diklik aja, tinggal diklik atau misalnya di atas hati kalian gitu. Kayak gitu. Terus di dan kalau udahnya kayak gitu. Terus kemudian ada uh, mengatur ini ya, mengatur ukuran sama posisi objek. Misalnya di sini yang ini yang polygon, di sini misalnya ini posisi x-nya, terus kemudian ini nah ini untuk rotasi di sini, atau misalnya kita bisa masukkan angka gitu ya, misalnya 10 misalnya kayak gitu, atau misalnya kita bikin 0 lagi ya. Udah, ini untuk dibikin round. Nah, ini dibikin round, kelihatan. Oke, ini kita bikin round. Tarik aja terus, nanti balik sendiri. Atau nggak pakai cara gitu, bisa pakai ini titik ini kita kalian tarik gitu ya, bisa diatur sepuasnya nih, mau seenaknya gimana gitu. Terus ini untuk misalnya kalian pengen geser itu bisa pencet shift aja ya, pencet spasi, atau pencet tengahnya dari mouse ini, yang roller dari mouse ini kita diklik gitu. Nah terus ini kita hapus aja dulu. Terus mengatur jarak pada objek. Oke, kita zoom out. Nah misalnya ada tiga objek nih ya, ada 3 objek sama kita bikin objek satu deh. Kita bikin objek satu di sini misalnya. Ini pengen diratain nih semuanya nih misalnya. Ini kita bisa blok 3 objek ini, terus kemudian ada, oh ya sebelum ke situ misalnya di sini nah, ada pengaturan posisi ya, pengaturan posisi objek. Di sini bisa ada line left, horizontal center, right, top, dan vertical center, terus kemudian bottom gitu. Misalnya bisa diklik satu-satu, ini tengah, ke tengah ya, ini di kiri, ini di kanan, atas, atas bawah, di tengah-tengah ya, kemudian ada di paling bawah gitu. Nah terus kemudian ke jaraknya tadi, bagi ke jarak di sini misalnya pengen sama nih yang 3 ini, kita blok aja, terus kemudian distribute vertical spacing gitu. Nah ini 3 jarak, baru ini sama ini ya tadi, ini diklik tiga-tiganya, terus diratain dulu, terus di sini horizontal distribute vertical spacing. Nah oh ini karena jarak ukurannya gini ya, ini jadi apa namanya, jadi laboratorium objek gitu. Kita coba kotak deh, rectangle, kita bikin 3 rectangle. Nah ini untuk duplikat tuh kontrol D ya, kontrol D, tarik ke bawah, kontrol D lagi, tarik ke bawah.
Nah ini kita misalnya klik nih, udah sejajar nih, atau misalnya apa, nggak beraturan gitu ya misalnya. Ini nggak beraturan, misalnya kita bikin sejajar dulu, terus kemudian diklik distribute vertical spacing. Nah ini udah pas. Nah kalau pengen nggak usah ke situ, misalnya kita bisa klik aja nih ya di ini ada garis ini, saya tarik ini untuk ngatur spasi jarak-jaraknya. Ini bisa lebih dari 3 juga sih, objeknya bisa banyak gitu. Pun bisa nanti bikin horizontal. Nah kita Ctrl D lagi. Nah bisa kayak gini ya. Nah, kita blok, terus kemudian distribute horizontal. Nah, ini jaraknya udah sama, tapi belum sama nih jaraknya misalnya. Nah kita line top nih misalnya, samain sama yang di atas gitu ya. Begitu, terus di sini kita blok lagi, kita lihat, ini kita atur lagi jaraknya, di besar bisa dikecil kayak gitu. Seperti itu untuk jarak antar objek ya. Itu apa namanya, pengaturan jarak antar objek biar lebih presisi aja sih kayak gitu. Terus kemudian untuk rotasi tadi udah ya, rotasi udah ya. Nah kalau semisal pengen bikin radius tapi cuma beberapa gitu ya, misalnya beberapa poinnya aja, ini kalian bisa nih, misalnya kita klik radius di bintang ya, tapi oke misalnya diklik. Nah, ini ini deh, radiusnya misalnya nah ini diklik ininya apa namanya, independent corner ya. Terus kemudian di sini kita bisa atur sendiri aja sih maksudnya. Sorry. Nah ini salah satu apa namanya, cuma beberapa aja gitu misalnya yang diaturnya gitu, itu bisa seperti itu. Tapi jangan lupa diklik dulu apa, independent corner kayak gitu. Terus kemudian ada fill image. Fill image di sini oke lah, misalnya ini kebanyakan image ya. Oke, kita hapusin dulu aja. Kita hapusin dulu, atau ya udahlah misalnya kita duplikat aja, Ctrl D misalnya. Di sini kita hapus. Oke, sebentar, sorry. Bentar, jangan dihapus ya. Misalnya Ctrl D, terus kemudian kita hapus semua file objeknya, terus oke. Nah, terus kemudian fill image di sini bisa diklik di sini. Kayak di bagian rows panel ada apa namanya, fill, di sini bisa diklik satu kali aja. Di sini kita bisa atur, nah, misalnya warna seperti ini. Nah ini bisa di save nih si apa namanya warnanya. Warnanya gimana? Klik style. Nah terus kemudian plus kasih nama misalnya warna 1. Warna 1. Oke, enter. Nah ini otomatis nih warnanya nih. Kalau misalnya yang ini ya, misalnya pengen warna yang sama ya klik style, klik warna 1-nya kayak gitu. Terus kalau misalnya oh ini salah nih warnanya, pengen dirubah lagi gitu ya misalnya, tapi warna merah semua, warna merah ini semua gitu, warna kulit semua tuh pengen dirubah warnanya, misalnya diklik lagi aja. Terus kemudian di sini ada di edit style gitu ya, di sini kalian bisa edit lagi kayak gitu, jadi semuanya ganti kayak gitu. Terus apa namanya, udah simpan warna, kemudian gradasi ya. Misalnya kita bikin objek yang lebih gede aja deh, objek yang lebih gede. Oke, misalnya ini warnanya pakai warna yang tadi di style, terus warnanya yang itu, terus kemudian di, kalau misalnya mau diganti nih
oh ini doang nih pak mau diganti, misalnya si warna ini doang yang mau diganti, oh ya berarti di apa di touch style gitu. Jadi diubah lagi semuanya gitu. Jadi nah di sini jadi bisa diklik, tapi kalau misalnya tadi di sini nggak bisa diklik tuh, maksudnya ke sini terus gitu. Ini jadi di is sorry sorry di touch dulu, terus kemudian di sini bisa diganti ada solid ya, ada linear misalnya untuk gradasinya bisa diganti ke warnanya misalnya warna hitam, ini aja ya, positifnya dihilangin terus warna hitam begini, terus nanti kalian juga bisa nambah di sini warna ya, warnanya bisa nambah di sini misalnya warna nah gitu. Terus kemudian misalnya ada radial seperti ini ya, radial, terus kemudian ada angular, ini. Nah, terus kemudian ada diamond. Nah kalau misalnya pengen ngilangin warna ini ya mati udah lihat aja sih gitu. Nah terus kemudian ada misalnya image. Nah image bisa pilih juga nih, misalnya pakai di file kita, di file kalian misalnya di komputer kalian gitu ya. Terus kemudian di sini udah nih, di sini ada exposure-nya, di gedein mau dikecilin silahkan gitu. Oke misalnya begini misal gitu ya. Terus kemudian udah gitu udah nih untuk fill, untuk fill image seperti itu gitu. Terus kemudian misalnya mau crop image, misalnya crop image tinggal di sini aja nih, ada di atas ini di toolbar di sini ada crop, ada use as mask atau masking, nanti ada create komponen di sini, create komponen untuk nanti kalian misalnya apa sorry di sini, nah di yang ada gambarnya ya, create komponen di sini tuh nanti kalian bisa kok salah sorry tadi itu apa sih, nah oke begitu. Terus ini kita masking ya, kita masking misalnya kita yang ini kita duplikat terus gedein ini misalnya tadi oke. Nah ini ke belakangin dulu, ini untuk tadi ya apa namanya create komponen kemudian nanti jadi disatu-satuin gitu. Ini nanti kalian bisa dibikin apa fact finder dan lain-lain gitu nanti bisa di subtract dan lain-lain gitu. Nah kita ini di lock ini kita kita coba keluarin aja sih
tinggal dikeluarin aja, ininya dihapus saja. Tadi dikeluarin dari dari create komponen gitu ya, si objeknya kita keluarin, terus kemudian hapus aja, bisa kayak gitu. Terus kemudian ini kita masking, misalnya dari depan ya, dari depan, nah ini ke belakangnya dulu. Ini bisa dipindah aja ininya, atau bisa diklik kanan, send to back misalnya, atau send to backward gitu. Nah udah kayak gitu kita blok use as mask. Nah itu untuk masking. Nah, ini jadi bisa dipilih. Nah kalau untuk editnya bisa diklik 2 kali. Ini sebentar, bisa digedein lagi gitu, diklik 2 kali ya tadi. Kita kecilin lagi aja misalnya. Ini objeknya gitu, sip gitu. Kalau udahnya klik 2 kali aja di luar objek. Terus kemudian ada efek shadow sama efek shadow dulu ya, efek shadow kita duplikat dulu yang ini ya, gitu. Terus kita kasih efek shadow di sini efek, terus kemudian ada di sini ada inner shadow untuk efek yang ada di dalam objek gitu ya, bisa diatur juga nanti. Di sini x-nya berapa, sini 0 aja x, terus kemudian y-nya berapa gitu ya. Sini setnya 10 misalnya, atau 5 deh, 5. Karena ini blurnya, ini untuk dibikin blur atau dibikin nggak blur gitu. Terus kemudian di sini splitnya bisa di split ke banyak ini. Tapi ini split ini tuh cuma bekerja untuk yang persegi, terus kemudian bulat. Kalau misalnya yang bintang kayak gitu-gitu nggak bisa deh, yang polygon kayak gitu-gitu nggak bisa. Terus kemudian di sini opacity-nya bisa diatur juga kayak gitu. Terus ini untuk inner shadow, terus kita pakai coba drop shadow di sini kita bisa, saya ya udah tahu ya, kita sama-sama udah tahu juga gitu ya. Untuk blurnya, ini untuk splitnya gitu. Oke, terus save. Kayak gitu. Oke. Terus ada layer blur. Nah, kita duplikat lagi. Yang ini kita hilangin dulu ya. Ini kita kecilin dulu. Nah kalau misalnya ini mau di mau dipindahin, digedein atau dirubah gambarnya, itu bisa diklik 2 kali aja. Gitu. Nah terus di sini kita bikin deh. Oke. Gitu misalnya ini untuk layer blur, sini kita bisa atur juga layer blur. Nah ini kayak gini kita, ini bisa ditarik sampai ke terhingga. Nah gitu, ini layer blur. Terus kemudian ada yang terakhir ada background blur. Nah ini tuh untuk kayak ngasih efek gitu karena kita atau kita bikin bulat deh. Nah ini oke, kita atur warnanya di sini. Oke. Ini misalnya mau di save nih, di klik style, terus kemudian di plus warna 2 misalnya, create gitu. Nah terus yang kalau misalnya mau si background shadow itu, jadi nanti kalian ngasih efeknya di objek yang di depannya. Itu background, di sini background blur, sorry.
Nah, misalnya oh ini nggak kelihatan nih misalnya. Nah udah gitu, kalau misalnya udah kayak gitu nggak kelihatan, kita tes dulu biar bisa di opacity bisa diatur, terus kemudian misalnya opacity-nya atur aja gitu. Nanti efeknya bakal seperti ini gitu. Nah ini untuk blurnya itu no, itu bisa kita lihat ya gitu. Terus kemudian setelah blur objek yang bisa dibikin blur ya, terus kemudian ada stroke. Nah untuk stroke ini tuh kita bikin yang buat buat pakai style yang tadi warnanya, terus kemudian control D lagi, ganti untuk stroke ngering di situ di yang tadi aja objeknya. Di sini kita pakai stroke di sini deh, kita pakai stroke. Nah ini, nah stroke nya misalnya warnanya mau diganti, diklik aja stroke nya, warnanya mau warna misalnya kuning misalnya kuning gitu. Oke, terus di sini kita bisa atur ketebalannya, tebal tipisnya. Di sini ada center, ada inside, ada outside gitu. Gitu. Ini untuk stroke-nya. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen bikin dash ya, misalnya yang titik-titik gitu, kalian misalnya bisa ke line, sorry, line, terus kalian bisa diklik titik 3 ini, terus kemudian ini diganti pakai dash gitu. Nah dashnya itu mau berapa banyak, mau gimana, misalnya dibikin 5, kita bikin 5 nah gitu. Ini ada gapnya, ada dashnya gitu kayak gitu. Ini di stroke ya, di stroke di titik 3 di sini diklik aja gitu, udah muncul nih. Dashnya mau kayak gimana, mau dibikin round atau dibikin kotak gitu ya gitu. Ini stroke stylenya ada dash, ada solid gitu. Terus kemudian kita masukin teks. Nah untuk ini teks ini kita klik teks misalnya sudah malam misalnya kayak gitu. Udah malam misalnya di sini teks kita bisa ganti ya. Di sini ada bawaan dari Figma-nya ini untuk kita bisa pakai ya. Misalnya kita mau pakai Poppins saja deh. Kita pakai Poppins. Nah di sini ketebalannya, tebal tipisnya kita bisa dirubah semi bold. Misalnya ukurannya juga. Nah ini ada line height, terus ada paragraph spacing, terus ada letter spacing kita. Nah ini untuk bisa lihat kelihatannya kita kecilin dulu aja, misalnya kayak gini. Untuk line height-nya di sini misalnya kita bisa atur mau dibikin jauh atau mau dibikin rapat gitu. Terus kemudian ada letter spacing-nya di sini untuk antar huruf, spasi antar huruf dirubah, dirubah-rubah gitu, diubah-ubah. Sini ada justify, ada center, dan lain gitu. Terus kemudian di sini ada tiga di sini untuk nantinya bisa dibikin underline, dibikin garis tengah dan lain-lain gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya bisa di save juga nih, kita bisa nge-save si stylenya. Caranya kayak tadi sih, kayak yang warna gitu ya, kayak yang fill, diklik stylenya, terus kemudian ditambahin misalnya teks 1 misalnya kayak gitu. Sorry, terus dulu teks 1 gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, kita klik lagi misalnya sudah siang kayak gitu. Nah ini misalnya kita
dibikin 2 baris lagi, terus kemudian ini dibikin text align to right ini terus. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, terus kemudian untuk terakhir nih untuk ekspor ya. Untuk ekspor nanti kalian bisa apa namanya, kalau pekerjaan yang sudah beres kita bisa ekspor. Ini formatnya mau apa, PNG, ada pilihannya di sini ya. Terus nanti tinggal ekspor aja udah kayak gitu. Seperti itu teman-teman untuk pengenalan si basic tool dari UI UX gitu. Selamat mengekspor dan cobain aja dulu di apa di web gitu ya kalau misalnya yang belum install. Seperti itu dan tadi shortcutnya kalau misalnya nanti kita bakal bahas lagi sih, tapi tadi misalnya untuk move hand atau apa namanya hand tool di sini bisa pakai spasi atau pakai H gitu ya gitu. Nah, untuk V itu untuk move tool, F untuk frame tool, terus kemudian di situ pakai L untuk line sih. Tuh ada ini sih, ini tuh shortcutnya ya, ini tuh shortcutnya gitu sih. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak, semoga cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.